Nah, untuk yang keduanya itu pas banget di MA21 Bapak Ibu. MA21 ini pas banget dia ngejarum di support 1865. Dan kalau udah ditandain kayak gini, biasanya Chandli kasih balok seperti ini, bisa pakai ini. Nah, atau enggak juga nggak apa-apa. Karena untuk support resisten ini masih bisa digunakan dengan teknik saya pribadi, yaitu teknik 3MA. Kalau selain menunjukkan arah tren, teknik 3MA ini bisa sebagai area support resisten atau bisa sebagai open posisi. Di kelas privat, kita masih ada signal open posisi buy, di mana TP-nya itu di harga. Untuk Bapak Ibu yang pengen open posisi bareng, boleh langsung open posisi aja, tapi gunakan lot yang sesuai dengan balance-nya. Untuk yang punya floating sell terlalu dalam, diperhatikan margin levelnya, karena takutnya dia jatuh dulu ya. Ya. Tapi perkiraan saya sih, dia terbang sejutaan. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk yang pengen open posisi, gunakan lot bijak. Dan di kelas privat itu masih ada signal buy SAU/USD dengan TP di harga 187500. Saya ulangi, TP-nya di 187500 dan SL-nya itu adalah di 186500. Saya ulangi, SL-nya 186500. Untuk TP-nya 187500. Kenapa berani ambil posisi buy? Orang di luar sana hari ini itu banyak banget yang nge-sell gold. Akun saya yang kemarin dilihatin itu ada nge-hold open posisi sell. Kalaupun misalnya dia dia terbang lagi, saya berani dengan MC-nya. Ya. Nah, masih ada akun lagi yang lain. Nah, akun yang lain ini saya gunakan untuk buy SAU/USD. Di mana Bapak Ibu harus perhatikan, untuk SAU/USD ini agak berbahaya, jadi saran saya lebih baik pakai SLTP apapun yang terjadi. Dan apapun yang terjadi, SL atau TP jangan pernah dicabut, karena kemungkinan seperti ini yang sekarang. Harusnya ini kena SL dikit lagi, tapi dia ngejarum langsung ke atas lagi. Ini kemungkinan untuk area buyer maksudnya itu baru muncul lagi, seperti itu. Untuk teknik 3 dari time frame H1 dan H4 juga dia naik. Jadi itu bisa dijadiin acuan buat Bapak Ibu. Untuk nandain support resisten jangan terlalu jauh, tapi apa yang kita lihat itu yang dijadikan support resisten. That's it aja. Mangga, Pak Syul. Oke, sama seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Jadi tadi udah cukup jelas ya untuk signalnya. Silakan yang mau open posisi, tapi sekali lagi disclaimer-nya bahwa pastikan akunnya masih cukup sehat untuk melakukan open posisi. Kalau masih ada floating yang terlalu lama atau udah susah, jangan paksakan. Kalau tetap mau OP, ya udah gunain SL sama TP. Jadi nggak terlalu khawatir. Ini udah saya kasih garis kuning ya yang tadi disebutkan sama garis warna merah. Dan pandangan saya dari sisi teknikalnya secara sederhana saya bisa simpulkan bahwa harga masih berada di bawah R1 yang artinya masih berpotensi untuk turun mengejar level pivot. Kalau teman-teman perhatikan hari ini harga belum menyentuh level pivot ya. Dan dari open daily price jaraknya cukup lumayan ke pivot itu 6 poinan, 0,10 lotnya aja udah $60 kurang lebih. Dan kebetulan hari ini harga belum menyentuh level pivot, jadi ada kemungkinan harga. Iya, like I say, itu pasti TP dulu baru terjadi. Tuh. Sejuta. Iyalah, lihat candlenya seperti ini pasti dia ngejar R1 dulu. Dia akan minimal kurang lebih kemungkinannya akan ngejar R1 atau mentok. Sebenarnya overall sih dia di target finalnya itu di 1876 kalau 1876 atau 1885 ya. Oh sorry 1884 ini kalau dilihat di pivot ya target akhirnya itu.
tapi yang nggak langsung seperti garis lurus. Yang namanya pergerakan harga itu kan wave ya, gelombang. Dan koreksi itu biasanya minimal 30-50% dari panjang wave-nya. Jadi ada kemungkinan harga untuk koreksi ke bawah. Tapi overall dilihat dari sisi fundamental, seperti kita tahu ada dua penyebab. Ada dua penyebab untuk kenaikan SAU yang kita bisa bilang cukup hampir mendekati rally ya. Karena ada Secara koreksi. halus. Betul, secara fundamental. Mau pemasukan mengalir deras tanpa perlu kerja keras? Bisa! Investasi aja di Didimax Berjangka, pusat edukasi trading forex terbesar di Indonesia yang diawasi langsung oleh Bapepti. Dijamin 100% aman. Ayo gabung sekarang juga. Dapatkan pelatihan dan bimbingan trading forex gratis oleh mentor profesional dari Didimax. Bisa juga menangkan banyak reward seperti Honda Vario, Toyota Fortuner, Mazda CX-5, Toyota Alphard, Range Rover Evoque, dan masih banyak yang lainnya. Daftar gratis di www.didimax.co.id atau kunjungi langsung Didimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Bersama Didimax, edukasi trading forex gratis. Profit jalan terus. Solusi sukses investasi berjangka dengan PT Didimax, broker you can trust, broker you can trust, broker you can trust. Penyebab yang pertama adalah tentu saja gara-gara Bapak Elon Musk ya. Who's that? Itu yang punya ya? Tesla. Dia menghentikan pembelian mobilnya dia, produknya dia itu sebelumnya kan bisa dibeli dengan koin. Nah sekarang dia stop karena dia dan pemerintah Amerika pun melihat bahwa ini dampaknya kurang bagus, karena untuk sistem jual beli dengan nominal yang sebesar itu tuh untuk saat ini di negara sebesar itu pun belum ada sistem yang cukup untuk mencakup semua itu. Jadi di stop dulu. Nah, kalau enggak ya inflasi pun itu akan cukup gila di Amerika. Nah yang kedua, penyebabnya itu tentu saja teman-teman pasti tahu ada ketegangan di Timur Tengah. Kenapa sih ini padahal sebenarnya bukan negara malah, tapi dua kelompok nggak besar-besar banget kalau dibilang area atau wilayah yaitu Palestina dan Israel. Itu semakin memanas sampai dengan hari ini. Tapi kenapa dua kubu yang kita bisa bilang secara fisik dia kecil, tapi dampaknya kok tinggi banget ke dunia global? Please shut up. Kenapa dampaknya besar banget ke dunia global? Karena apa? Karena ketika ini terus memanas dan tidak ada solusinya, ya dampaknya banyak. Terutama nanti jatuhnya kalau ini udah masuk ke istilahnya combat war ya, udah masuk ke perang fisik. Awalnya belum ke perang fisik, tapi semenjak di waktu kemarin pas lebaran itu ada serangan rudal, bahkan sampai hari ini ada sekitar 3.100 roket yang sudah diluncurkan ke Hamas dan saling membalas. Israel pun ke Palestina membalas. Akhirnya Pak, konfliknya semakin memanas. Nah, yang jadi masalah, yang jadi dampak lebih besar adalah bukan itunya, tapi ketika ini semakin memanas akan jadi kubu-kubuan. Artinya apa? Erdogan gandeng Rusia untuk bela Palestina. Nah, seperti kita tahu di belakang Israel ada Inggris, ada Amerika, dan negara-negara lain. Nah, kalau ini jadi dua kubu, ini jadi dua kubu besar. Artinya apa? Dampaknya pun akan besar ke dunia global. Apalagi ini berbicara tentang perang yang fisik, sudah dengan senjata nuklir, bukan nuklir maksudnya, senjata segala macam kayak gitu, yang butuh biaya besar dan dampak ke ekonominya, ke ekonomi global terutama akan besar. Itulah kenapa SAU kembali sebagai perannya sebagai aset safe haven dan banyak dibeli orang. Jadi kesimpulannya, dengan konflik tersebut akan mendorong SAU untuk terus naik lagi. Tentu saja yang namanya koreksi pasti ada, cuman kita nggak bisa pastikan fix para koreksi enggak. Cuman untuk jangka panjangnya potensi untuk kenaikan ada, bahkan bisa mendekati level itu pada secara fundamental. Oke. Itu jangka panjang untuk fundamental dari Mr. Syam. Secara tekniknya, kita buka time frame 4, Bapak Ibu. Tetap masih menggunakan
teknik 3MA. Oke, teknik 3MA HAM4 ini baru menyentuh MA8. Dan ini adalah formasi yang paling sempurna untuk kita mengikuti tren SAU-USD, yaitu bind. Karena teknik 3MA ini, MA yang paling kecil atau MA8 itu harus jatuh dulu candle, baru dia bisa meneruskan trennya lagi. Kalau misalnya MA8 ini di breakout, ternyata posisi candle ada di sini, close candle ada di sini, maka tujuannya dia adalah menuju MA21. Nah, dari MA21 ini penentuan, akankah di breakout lagi atau enggak. Kalau misalnya di breakout lagi, candle ada di bawah ini lagi, maka tujuan harga itu akan menuju ke support yang paling dekat dia, yaitu 18.12. Tapi, untuk melakukan penurunan ini, harus ada impact dari pembalasan news. Karena news ini yang membentuk pola harga ya. Kalau teknikal itu hanya masuk sebagai pembaca tren setelah news terjadi. Karena yang menggerakkan harga itu pasti adalah news. Nah, kita ulangi. Secara H1 dia tidak breakout MA21, naik lagi. H4 ini konfirmasi untuk kenaikan yang paling sempurna. D1 dikit lagi harusnya, karena dia juga harus koreksi sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau dibilang dia sudah di area resisten, betul sekali dia udah ada di area resisten 1871. Kalau kita lihat di D1, karena beberapa kali resisten dia tembus. Resisten pertama yang dia tembus adalah ini. Kedua, ini. Ketiga, ini. Dan kalau ini yang ketiga tembus, ya udah tujuan yang paling dekatnya itu adalah 1927. Ini di breakout berarti welcome untuk SAU, dia udah berada di harga tertingginya lagi tahun ini 1964. Mendekati 2000 ya? Exactly. Kalau misalnya udah sampai sini ya udah tujuan dia udah ke sini, udah. Ini kedua kalinya SAU berada di higher tertingginya. Udah higher tertinggi lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, simpel sih kalau menggunakan teknik 3MA. Yang penting kalau teknik 3MA itu ikutin trennya aja. Tren H4 baru nyentuh MA8, ini konfirmasi yang paling sempurna untuk kita ambil posisi baik. H4 itu sebagai analisa, H1 itu kita gunakan sebagai akun transaksi. Kalau teknik saya seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyain? Oke, untuk signalnya cukup jelas. Bapak Ibu juga bisa lihat di screen layarnya atau mappingnya kita seperti apa. Yang mau bertanya silakan, atau yang mau bertanya di langsung sini juga boleh. Tempo hari kenapa ada sell? Semua itu hampir sama di sini sell, Pak. Mas Daniel ya? Mas Daniel. Kita sell-nya di sini. Kenapa kita sell? Karena dia nggak mampu breakout yang namanya resisten terdekat. Dia bisa sampai nge-breakout resisten terdekat karena faktor news-nya itu lebih kuat. Belum yang di Timur Tengah, belum yang kemarin aja luncur yang Bitcoin Tesla Bitcoin itu yang jatuh. tadi diceritain sama Mas Rizal. Bitcoin jatuh, emas kembali sebagai safe haven. Nah, karena kemarin kemainannya news itu bisa langsung turun satu candle tajam atau bahkan nggak sama sekali, dan ternyata nggak sama sekali. Trennya kuat naik karena ternyata emas ini bisa dijadiin safe haven. Kita sell di area ini. Ini pas banget secara teknikal, itu adalah momentum untuk open posisi sell karena dia tidak membreakout karena dia tidak mampu membreakout resisten terdekatnya. Tapi alhasil malam-malam itu nge-breakout, kita kena SL, ya kan? Lebih baik kita kena SL daripada kita nggak kena SL sama sekali, gantung sell banyak. Kalau saya nggak gantung sell, ya harapannya pasti balik lagi. Kalau nggak balik, paling MC itu aja. Kalau Bapak Ibu kan nggak mungkin saya buat Ya, MC. Selalu ya, selalu pasangkan. Kalau buat teman-teman, ya sampai lebih luas. Nah, itu yang terbaik. Signal itu udah yang terbaik. Padahal di situ nggak ada sell signal. Padahal di situ nggak ada sell signal. Tempo hari kenapa ada sell? Padahal di situ nggak ada sell, berarti nggak pakai MA. Ada Pak. MA itu berdasarkan support resisten kan?
Kalau misalnya posisinya kemarin ini harga tuh nggak ada. Ini harga tuh belum terjadi loh. Ini harga belum terjadi dan kita posisinya open posisi sell di area ini. Harapannya adalah turun walaupun MA-nya bergerak naik. Tapi di sini ada beberapa resisten yang tidak bisa dia tembus udah ketiga kalinya. Kalaupun misalnya dia tembus berarti emang ada news. Ternyata emang bener. Malam ini kenapa dia bisa sideways kecil-kecil seperti ini tiba-tiba naik? Itu ada news. Karena teknikal itu nggak bisa masuk news. Tapi kalau misalnya news itu nggak bisa masuk teknikal. Tapi kalau teknikal bisa masuk news. Exactly. Berarti 3 MA dipakai di H1, H4, dan D1 saja. H1 untuk open posisi, untuk analisa kita gunakan H4 dan D1. Untuk beberapa jam ke depan kita lihat nih. Itu aja. Oke, Bapak sama Ibu silakan sebelum kita akhiri, Bapak. Barusan Pak Jefferson udah welcome. Buat yang baru masuk, yang mau ditanyakan silakan. Kita masih open questions, jadi yang mau bertanya masih kita akan jawab semua. Ya kalau untuk Sau yang barusan kemungkinan akan TP duluan dan saya yang akan masih, tapi belum masuk ya kalau saya. Oke, coba saya jawab pertanyaan Pak Asrul ya. Korelasi Sau yang paling mendekati adalah pair apa? Nah, ini. Kalau dari yang saya amati korelasinya tuh sejarahnya dulu sebenarnya dari USD JPY sama Yen. Itu berbanding terbalik dengan USD JPY. Jadi kalau kita lihat Sau naik, USD JPY turun, tapi tidak selalu langsung berbarengan seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya udah terlalu mudah. Ada yang namanya delay. Nah, delay ini apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah pasangan mereka berbeda. Si USD JPY ini berpasangan dengan yen, sedangkan emas berpasangannya dengan US dollar. Jadi tidak akan benar-benar bareng walaupun ada mungkin sesekali benar-benar bareng. Berarti itu ada satu mata uang, entah itu USD-nya atau emasnya yang tiba-tiba menguat atau tiba-tiba melemah. Yang biasa seperti itu ya pas news. Tapi kalau dalam kondisi normal tanpa ada dorongan news, biasanya nggak sebarang itu, ada delay waktu dulu. Lalu yang kedua, korelasi itu tidak harus selalu berbanding terbalik. Ada juga korelasi yang berbanding searah. Kalau teman-teman mau, boleh saya kasih tips. Coba deh cek AUD USD kalau suka di emas. Kalau AUD USD naik, kemungkinan besar emas akan ikut. Tapi kalau emas yang naik, AUD USD belum tentu akan naik. Teman-teman silakan diambil kesimpulannya. Oke, yang Mas Daniel, iya berarti saya bingung karena kalau pakai MA di bawah pas berarti konsep untuk buy. Kenapa yang SL-nya dicabut SL-nya? Yang sell kenapa dicabut SL-nya, Mas? Kalau misalnya menurut Masnya udah yakin dia trennya naik, kenapa SL-nya dicabut? Karena SL itu membatasi. SL-nya yang saya kasih itu kan di atas resisten kemarin tuh. Kalau resistennya kena udah jebol, udah pasti kena SL. Nah dari situ baru kita bisa switch buy. Kalau misalnya kita pakai 3 MA, tapi di harga sebelumnya ada resisten kuat kayak kemarin, mencoba untuk nembus lagi resisten. Dan kalau nggak ada news, dia pasti balik lagi cari pijakan untuk nembus lagi seperti itu. Ya, benar. Yep. Sudah TP? Dikit lagi, running. Yang ikut signalnya tadi mah running. Kalau di kelas privat masih floating dikit. Tapi yang barusan buy berarti udah running ya? Udah running profit, bersih dikit. Silahkan sebijak mungkin menggunakan lotnya. Sekali lagi, nggak akan pernah saya bosan buat ngingetin tentang itu. Lotnya sebijak mungkin dan selalu gunakan pembatas. TP-nya berapa tadi? Oh, garisnya saya hapus lupa. 1875. 1875 untuk TP-nya ya. Saya kasih garis lagi di 1875. Ya, kurang lebih di kisaran high. Oh, bukan di atas lagi. Oke, dari bapak atau ibu ya, sorry. Karena Ibu ini nggak lihat fotonya saya.
Coba dong jelasin cara baca EMA-nya, masih bingung, boleh mungkin dijelaskan. Gampang sebenarnya.